Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hermalina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sistem komputer, lanjutan dari materi 1. Pertama kita yaitu mempelajari tentang hierarki memori. Hierarki memori adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data. Digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang kali. Daripada mengambil dari memori utama setiap kali, memori disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat. Kita dapat melihat keandalan dari hierarki memori yaitu pada gambar tersebut, yaitu tentang memori cache. Banyak prinsip yang digunakan di dalam teknik virtual memori juga diterapkan di dalam cache memori. Yang pertama yaitu motivasi. Keterbatasan pada kenyataannya dalam menjadi masalah penting karena ada ketidakcocokan antar kecepatan prosesor dengan kecepatan memori utama yang telah berlangsung berkepanjangan selama ini. Apa yang dihadapi adalah terjadinya trade-off antara kecepatan, harga, dan ukuran. Solusinya yaitu adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama yang dikenal dengan sebagai cache. Yang kedua yaitu prinsip cache. Kita dapat melihat dari gambar atau strukturnya yaitu tentang memori utama. Lanjut. Operasi pembacaan cache atau rancangan cache. Yang pertama yaitu kita bisa membacanya prosesor menghasilkan alamat RA sebuah word yang akan dibaca. Yang kedua, apabila berada di dalam cache, word tersebut dikirimkan ke prosesor. Yang ketiga, apabila tidak ada di dalam cache, blok yang berisi word itu akan dimuatkan ke dalam cache dan kemudian word dikirimkan ke prosesor. Lanjut. Masalah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, masalah ukuran cache. Cache yang berukuran kecil akan berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua yaitu masalah ukuran blok, yaitu unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Yang ketiga yaitu masalah fungsi pemetaan, yang akan menentukan lokasi cache mana yang akan diisi blok tersebut. Yang keempat yaitu masalah algoritma pengganti, yaitu memilih blok yang akan diganti. Yang kelima yaitu masalah with spoliage. Apabila daftar dari blok dalam cache diubah, perlu untuk menulisnya ke memori utama sebelum menggantikannya. With spoliage bekerja apabila operasi memori words mengambil tempat. Lanjut. Tentang teknik komunikasi input atau output. Terdapat 3 yang dapat diterapkan dalam operasi-operasi input atau output. Yang pertama yaitu tentang programmed input-output. Contoh pemakaian programmed input-output untuk membaca blok data dari perangkat eksternal, misalnya record yang berasal dari pita, ke dalam memori data dibaca word per word, misalnya 16 bit. Pada setiap word yang dibaca, prosesor harus tetap dalam siklus status pengujian sampai prosesor itu dapat menentukan bahwa word dapat diperoleh di dalam register data modul input-output. Menunjukkan kelemahan utama teknik ini memerlukan banyak waktu yang akan menyebabkan prosesor selalu dalam keadaan sibuk terus-menerus. Lanjut. Yang kedua yaitu interrupt-driven input-output, yaitu menjelaskan tentang penggunaan interrupt-driven input-output untuk pembacaan blok data. Interrupt-driven input-output lebih efisien dibandingkan dengan programmed input-output karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Akan tetapi, interrupt-driven input-output masih menghabiskan waktu prosesor dalam jumlah yang banyak, karena setiap word data yang berangkat dari memori menuju ke modul input-output
atau yang dari modul input-output ke memori harus melalui prosesor. Yang ketiga yaitu Direct Memory Access. Proses melegasikan operasi input-output ini ke modul Direct Memory Access, dan modul ini akan menjaga operasi tersebut. Modul Direct Memory Access memindahkan seluruh blok data, 1 word per pengiriman, secara langsung ke memori atau dari memori tanpa melalui prosesor terlebih dahulu. Apabila perpindahan itu telah selesai, modul Direct Memory Access mengirimkan signal interrupt ke prosesor. Demikian, prosesor hanya dilibatkan pada awal dan akhir pemindahan data. Lanjut. Akan membaca atau melihat suatu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul Direct Memory Access dengan cara mengirimkan informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, apakah read atau write yang diminta, yang kedua, alamat perangkat input atau output yang terlibat, yang ketiga, lokasi jumlah awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis, yang keempat yaitu jumlah word yang akan dibaca atau yang ditulis. Baiklah, itulah tentang materi pengantar sistem komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.